Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu. Nah, ini versi pick a card readingnya ya guys ya. Jadi kamu berkesempatan untuk memilih satu di antara dua file yang tersedia di sini ya. Dan untuk setiap filenya aku sudah kasih tanda masing-masing ya, dengan bunga-bunga yang cantik jelita. Oke, di sini untuk file yang pertama aku kasih tanda dengan bunga air mata pengantin berwarna pink putih. Oke, cantik ya guys ya. Ini buat kamu yang merasa tertarik untuk melihat atau menyimak file 1 ya, readingan file 1. Dan ini untuk file kedua aku kasih tanda dengan bunga merak berwarna kuning. Oke, silahkan ya guys ya, dipilih ya. Gunakanlah intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1 ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file ke-1. Ini file kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga air mata pengantin berwarna pink putih. Alright, mari kita lihat di sini energi dari dirimu ya guys ya. Apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang di lingkunganmu? Oke. Well guys, sekedar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu lebih personal sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung dengan channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini. Oke, di sini ada Six of Cups, ada Strength, ada Queen of Wands or Queen of Pentacles, ada Four of Wands or Four of Pentacles. One more, ada The Hermit. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang tertarik untuk melihat atau menyimak readingan di file 1 ya. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo dan Virgo. Well guys, mari kita lihat di sini ya, apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu. Di sini dimulai dari Six of Cups ya, dimana aku ngerasa bahwa yang membuat kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu itu karena kamu dianggap sebagai orang yang lebih tua ya, atau tetua, atau orang yang sepertinya memiliki kewenangan, pengalaman yang banyak, seseorang yang sudah menghuni dunia ini lebih lama. Seperti itu loh guys ya. Ini lebih ke arah usia ya guys ya. Kalau kamu posisinya ini sudah berumur ya, maka kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu itu karena usiamu ya, usiamu yang lebih
tua daripada mereka, sehingga kamu dianggap sebagai orang yang punya banyak pengalaman dan punya banyak wawasan ya. Nah, kalau kamu posisinya ini usianya lebih muda, maka kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu itu karena kamu ini lebih dewasa daripada usiamu ya. Mereka memandang kamu sebagai sosok atau orang yang memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir ya guys ya. Walaupun usiamu ini masih muda ya, 20 tahunan, 30 tahunan kayak gitu loh guys ya. Tapi kamu ini bisa berpikir mendalam, melebihi kebanyakan orang gitu loh guys ya. Atau kamu ini adalah orang yang berjiwa tua ya. Dimana kamu memiliki jiwa yang sepertinya sudah banyak makan asam garam kehidupan yang membentuk jiwa kamu menjadi sosok yang punya kapasitas ya, punya kualitas ya guys ya. Karena kamu saking seringnya diuji atau diberikan cobaan hidup ya oleh semesta di masa-masa yang telah berlalu ya, kamu sering sekali melewati masa-masa sulit, entah itu seorang diri ya, atau kamu ini berusaha untuk keluar dari zona aman, keluar dari permasalahan hidupmu seorang diri gitu loh guys ya. Sehingga kamu tuh kayaknya udah terlatih ya, udah terlatih dalam menghadapi masalah. Sehingga kamu bisa memecahkan masalah dan bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan hidup yang kamu hadapi. Nah, orang-orang yang ada di sekeliling kamu, yang ada di lingkungan kamu itu tahu ya tentang kualitasmu, tentang kapasitasmu, bagaimana kamu bisa survive atau bertahan hidup, bagaimana kamu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupanmu. Mereka tuh pada tahu gitu ya guys ya. Mungkin kamu termasuk orang yang ekstrovert atau terbuka ya guys ya, terbuka dalam hal bercerita tentang pengalaman hidupmu atau sesuatu yang menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Sehingga orang-orang yang ada di lingkunganmu ini menjadi segan terhadapmu ya guys ya. Dikarenakan kamu yang berpengalaman, kamu yang berjiwa tua, kamu yang sudah berumur, kalau kamu usianya lebih tua ya, atau kalau kamu usianya lebih muda, kamu ini dewasa sebelum waktunya atau memiliki kematangan pemikiran, kematangan kepribadian oleh karena kamu sering menghadapi masalah dalam hidupmu ya. Ibarat kata kamu itu didewasakan oleh keadaan atau situasi di dalam kehidupanmu. Mungkin kamu hidup dengan cara yang berbeda ya. Hidup kamu tidak mudah, mungkin sedari kecil kamu sudah mengalami yang namanya kesulitan atau cobaan hidup atau ujian kehidupan ya, sehingga kamu sudah terbiasa melewati kesakitan atau kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidupmu, sehingga kamu tidak canggung lagi ya ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang bikin kamu merasa kesulitan atau mengalami kesusahan. Kamu tuh kayak udah tahu gitu apa yang harus kamu lakukan. Nah, cara kamu untuk survive, bertahan hidup, cara kamu untuk bisa keluar dari permasalahan hidupmu itu membuat orang-orang jadi segan sama kamu ya guys ya. Karena kamu di sini dianggap sebagai sosok yang berpengalaman, ya banyak pengalaman, berwawasan luas dan memiliki jiwa tua yang mana kamu sudah banyak mengalami asam garam kehidupan ini. Nah, seperti itu ya. Oke, and next di sini apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu? Mereka segan dengan kekuatanmu ya, dikonfirmasi oleh the strength ya. Entah itu kekuatan secara fisik maupun secara psikis atau mental ya. Kalau kamu cowok, ini sepertinya kamu disegani karena kamu kuat secara fisik ya guys ya. Mungkin kamu sudah terbiasa ngangkat-ngangkat beban ya. Atau karena kamu ini orangnya suka olahraga gitu ya. Jadi body kamu itu kayak udah terbentuk untuk bisa memikul beban berat gitu loh guys ya. Jadi kayak udah nggak canggung lagi gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa kamu tuh wah, you are strong gitu ya. Kamu kuat gitu ya guys ya. Mungkin ngangkat-ngangkat barang gitu ya guys ya. Kalau kamu cewek ya, who knows you are a Wonder Woman ya. Kamu adalah wanita yang perkasa gitu ya guys ya. Kamu
mungkin wanita karir ya. Jadi kayak ngerjain pekerjaannya cowok itu kayak udah biasa gitu ya guys ya. Mungkin kamu terpaksa karena didorong oleh keadaan ya, oleh situasi yang membuat kamu mau tidak mau harus menjadi Wonder Woman atau wanita karir atau seorang wanita yang tangguh kayak gitu loh guys ya. Kemudian ada lagi di antara kamu yang mana kuatnya itu mengarah pada psikis atau secara mental ya, secara emosional kamu tuh kuat gitu ya, kuat menahan amarah ya, kuat menahan diri ya untuk marah ya ketika orang-orang di luar sana gosipin kamu, ketika ada orang-orang yang cari gara-gara ke kamu, ketika ada orang-orang yang berusaha untuk memancing emosi kamu ya, kamu bisa mampu menahan dirimu sendiri untuk tidak kebablasan, untuk tidak membalas, bahkan ngeladenin kelakuan toksiknya mereka gitu loh guys ya. Jadi kamu kuat dalam hal menahan diri ya, pengendalian dirimu itu bagus ya. Nah, itulah yang membuat kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu. Kamu orangnya kuat, tidak gampang marah atau emosi. Nah, seperti itu. Oke, and next di sini apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu ya? Di sini aku merasa bahwa di antara kamu ini ada orang-orang yang memang sedari kecil atau memang kamu itu berasal dari keluarga terpandang ya guys ya, karena di sini aku melihat bahwa ada di antara kamu yang secara material atau finansial itu berkecukupan, minimal berkecukupan ya, bahkan ada juga berkelebihan, bergelimang harta, berkelimpahan ada juga ya, karena ini kan general reading ya guys ya. So di sini ada orang-orang yang stay di lingkunganmu, di sekitarmu itu segan karena kamu termasuk orang yang berada, termasuk orang yang memiliki status sosial yang bagus atau tinggi ya, entah itu juga secara kedudukan, pekerjaan, karir ya, posisi, jabatan gitu ya guys ya, dimana itu yang bikin kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu. Oke. And next, apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu? Di sini aku ngerasa bahwa kamu yang pilih file ke-1 ini ya, disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu karena kamu ini tipe orang yang mampu memperhitungkan segala sesuatunya dengan tepat ya, jarang meleset ya guys ya, perhitungan kamu itu ya. Kamu termasuk orang yang cerdas dalam hal melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitar lingkungan kamu. Jadi kamu tahu bagaimana kamu memberikan solusi yang tepat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu dan untuk dirimu sendiri ya. Kamu ini bukanlah orang yang bisa dibilang itu pelit atau perhitungan dari segi material, no, bukan itu, tapi perhitungannya itu lebih mengarah pada pemikiran kamu ya. Apa yang kamu perhitungkan, yang kamu bikin ancang-ancang gitu ya guys ya, kedepannya ini bakal begini nih, maka harus begini, harus seperti ini, kayak gitu loh guys ya. Kayak apa ya, semacam bisa memprediksi. Nah, seperti itu ya. Kamu orang yang bisa memprediksi ya. Memprediksi apa yang mungkin atau berpotensi terjadi ke depannya gitu loh guys ya. Padahal you are not peramal ya. No ya. Tapi kamu itu menggunakan daya pikir kamu ya. Tapi kamu menggunakan daya pemikiran kamu ya. Mungkin di antara kamu ini ada yang memiliki cakra mahkota yang aktif ya, sehingga itu membantu kamu untuk bisa melihat semacam ada vision atau penglihatan ya, untuk melihat ke depannya prospek yang baiknya seperti apa, prospek terbaiknya seperti apa gitu loh guys ya. Jadi kamu itu kayak bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi kalau misalnya kamu mengambil suatu keputusan atau tindakan yang seperti ini, nanti efek atau dampaknya akan begini gitu loh guys ya. Dan itu jarang meleset ya, biasanya tuh hampir selalu tepat gitu loh guys ya, karena kamu termasuk orang yang di sini cerdas ya secara pemikiran gitu ya. Mungkin di antara kamu ini ada yang gemar matematika ya, math, pandai dalam berhitung juga ya guys ya, tapi ada juga yang mungkin dalam math, perhitungan secara angka lemah,
tapi perhitungan prediksi secara kualitatif itu bagus gitu loh guys ya, secara apa ya, secara kebahasaan gitu loh guys ya, secara linguistik gitu loh guys ya. Jadi perhitungan itu tidak hanya menjurus ke angka, tapi juga ke bahasa gitu loh guys ya, dimana kamu bisa menginterpretasi atau menerjemahkan sesuatu sehingga kamu bisa memprediksi apa yang mungkin akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Oke, and the last one, apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu? Di sini untuk file 1, kamu yang pilih file ke-1, kamu itu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu karena kamu memiliki jiwa spiritual, karena kamu adalah orang yang spiritual, ya. Mungkin kamu sadari atau tidak ya, kamu memiliki daya spiritualitas yang bagus ya. Mungkin kamu secara look atau appearance tidak terlalu yang terlihat kayak religius gitu ya guys ya, no, biasa-biasa aja gitu ya guys ya, tapi jiwa spiritualitas kamu tuh nggak bisa berbohong ya, dimana kamu ini adalah orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan hati ya, penyayang terhadap sesama makhluk, lebih dekat dengan alam semesta, suka grounded atau membumi ya, yang mana kamu ini bisa memahami manusia beserta kehidupannya itu lebih mendalam ketimbang orang-orang pada umumnya ya. Jadi kamu ini adalah orang-orang yang berjiwa spiritual, dan itu yang membuat orang lain tuh segan sama kamu karena mungkin pancaran aura dan energi kamu tuh terlihat banget gitu ya guys ya, dari wajahmu atau dari mindset pola pikir kamu atau dari manner, tata cara kamu ngomong ya, itu selalu menjurus ke arah-arah yang kebajikan, kebaikan, atau bersifat religi, bisa juga seperti itu ya, walaupun tampilan kamu tuh sederhana ya, casingnya, covernya itu biasa-biasa aja, tapi secara jiwa atau soul itu benar-benar kamu itu menyimpan daya spiritual yang tinggi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file kedua. Hai, file kedua, ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda bunga merak berwarna kuning. Oke, cantik ya guys ya. Well guys, kita lihat di sini energinya dari dirimu ya. Sekedar informasi ya guys ya, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung dengan channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Silahkan. Oke, kita lihat di sini. Apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu? Di sini ada The Magician. Ada Nine of Wands. Ada Justice. Ada Strength, ada The Hierophant. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk menyimak readingan di file kedua. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra, Leo, dan Taurus. So guys, buat kamu yang pilih file kedua, kita lihat di sini apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu. Di sini dimulai dari cards of the magicians, di mana kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu karena kamu berbakat atau memiliki kebisaan di bidang tertentu. Kamu terampil dalam bidang tertentu ya guys ya. Dan orang-orang yang ada di lingkunganmu itu sudah tahu apa kebisaanmu, apa keterampilanmu, apa potensimu, ada yang sudah tahu ya. Mungkin bagi kamu cowok ada yang bisa benerin listrik, ada yang bisa benerin pipa air, ada yang bisa tukang atau kayak bikin lemari atau bikin apa gitu ya dari kayu ya. Kebisaan-kebisaan kamu ini ya kayaknya udah tersohor ya guys ya. Ada juga di antara kamu ini yang bisa potong rambut ya, kayak bisa menata rambut, ada yang pandai make up, ada yang bisa masak, masakannya enak ya, kayak ke arah kuliner gitu ya, bisa bikin kue,
kue-kue tradisional atau kue-kue modern, bisa bikin roti, ada yang bisa bikin hidangan-hidangan Nusantara. Nah, seperti itu ya. Pokoknya kamu di sini berbakat yang mana lingkungan kamu atau circle kamu itu udah tahu tentang kebiasaan kamu, dan itu yang membuat kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu karena bakatmu, keterampilanmu, potensimu atau kebiasaanmu sepertinya ini sudah tersiar kemana-mana ya, dari mulut ke mulut, dan itu membuat orang-orang di sekitar kamu merasa segan ya guys ya, karena kamu ini memiliki kelebihan gitu ya, kelebihan yang sudah tereksplor, yang sudah terekspos di halayak atau di publik ya guys ya. Oke, and next di sini apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu? Di sini ada Nine of Wands ya, di mana kamu di sini disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu karena ketegasanmu ya guys ya. Ketegasanmu terutama dalam hal memimpin ya. Kamu bisa menjadi pemimpin yang handal ya, bisa diandalkan oleh banyak orang. Karena kamu di sini sangat terlihat tegas, berwibawa, namun bijaksana ya guys ya. Jadi kamu ini tipe pemimpin yang sepertinya serius ya guys ya, tidak main-main gitu ya guys ya. Kalau sudah menyangkut kepentingan orang banyak gitu ya, kamu bener-bener kayak konsentrasi, kayak fokus banget gitu ya, untuk bisa membantu kepentingan orang banyak ya. Itu kenapa ya di antara kamu ini ada yang sepertinya sudah diangkat menjadi semacam ketua atau pemimpin, tetua, atau orang yang dituakan di dalam suatu organisasi walaupun usia kamu terbilang muda ya, tapi mereka melihat kualitas kamu yang bagus gitu ya, kamu handal dalam memimpin, kamu bisa mengajak orang lain untuk bergabung, kamu termasuk tipe orang yang persuasif, tapi kamu ini tidak ngebosi gitu ya. Jadi dalam kepemimpinan kamu, anak buah kamu atau pengikut kamu, followers kamu itu bisa santai ya. Kayak tidak tegang gitu loh guys ya. Kamu ini orangnya bisa diajak serius tapi bisa juga santai gitu ya guys ya, tapi tidak menye-menye. Gimana ya? Maksudnya kamu tuh tahu kapan serius ya, kapan tegas, kapan bersantai bersama gitu ya guys ya. Karena kamu di sini juga bisa memposisikan diri gimana rasanya menjadi seorang followers gitu loh guys ya. Kamu kayaknya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pengikutmu ya, oleh orang-orang yang mengikuti kamu gitu loh guys ya. Kamu berusaha untuk sebijaksana mungkin untuk bisa memimpin mereka ke arah yang lebih baik lagi ya. Di sini kamu terlihat berkarisma ya guys ya. Orang-orang yang ada di lingkunganmu segan terhadap dirimu karena kamu ini handal dalam memimpin atau handal dalam hal memberikan pengarahan kepada orang-orang sekitar untuk mengikuti jalur yang kamu tuju atau jalur yang kamu tunjuk gitu. Nah, seperti ini, ke sini loh, ke situ loh, gitu loh guys ya. Seolah-olah kamu itu kayak bisa menjadi gurunya mereka gitu loh. Ya, memberikan panduan kepada mereka gitu loh guys ya, mana yang baik, mana yang enggak gitu, mana yang jalan yang harus ditempuh, jalan yang lebih baik, jalan yang bisa membawa orang-orang itu ke arah yang lebih baik gitu loh guys ya. Kamu tahu caranya, cara memimpin mereka untuk bisa menuju ke jalan yang lebih baik gitu loh guys ya. Nah, kehandalan kamu dalam memimpin inilah yang disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini apalagi yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu? Di sini kamu disegani karena kamu terkenal sebagai sosok yang adil ya, dikonfirmasi oleh justice ya guys ya. Kamu tipe orang yang adil, seimbang, balance ya. Jadi kamu ini tipe orang yang tidak menganak emaskan seseorang di dalam suatu circle atau lingkungan tertentu. Misalnya kalau kamu memiliki murid ya, misalnya kamu guru gitu ya, ada murid-murid gitu ya guys ya, ada yang rajin, ada yang tidak kan ya, ada yang cerewet, ada yang tidak ya. Kamu selalu berusaha untuk bersikap adil terhadap mereka dan memberikan keadilan juga gitu terhadap mereka dengan porsi yang sama gitu loh guys ya. Kamu menyesuaikan situasi dan kondisinya mereka dan memberikan keadilan untuk setiap orang gitu ya. Kamu nggak berpihak untuk menganak emaskan seseorang atau beberapa orang dari mereka gitu ya. Ada yang
paling kamu sayangi, atau ada yang paling kamu benci, ada yang kamu suka, ada yang kamu tidak suka. No, kamu tidak seperti itu ya. Kamu mengusahakan untuk bisa membagi sama rata ya. Kalau misalnya kamu berbagi snack atau berbagi cemilan makanan gitu ya guys ya, kamu bagi rata gitu ya. Atau misalnya dalam porsi pekerjaan gitu ya guys ya, mungkin kamu adalah seorang owner atau bos, atau kamu adalah pemilik dari suatu usaha ya, kamu memimpin gitu ya guys ya, maka kamu berusaha untuk bisa memperlakukan para pekerja itu dengan sama gitu ya, dengan perlakuan yang sama, dan memberikan hak porsi yang sama juga ya, sesuai dengan hasil kerja kerasnya mereka tentunya ya. Adil itu bukan berarti semuanya itu sama rata tanpa melihat situasi atau kondisinya ya. Jadi harus melihat situasi dan kondisinya dulu ya, baru disamaratakan gitu loh guys ya. Ya harus disesuaikan, maksudnya seperti itu ya. Kalau misalnya si A gitu ya, dia ini misalnya memiliki keterbatasan dalam hal berjalan ya, jadi dia perlu alat bantu ya kan. Nah yang si B itu nggak perlu apa-apa ya, karena dia memiliki kelengkapan misalnya ya. Kemudian yang si C, dia perlu alat bantu misalnya untuk menulis ya, karena mungkin dia memiliki masalah pada tangannya. Nah, gitu ya. Jadi kamu di sini sebagai sosok yang adil, kamu berusaha untuk memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka, biar adil, biar fair gitu loh guys ya. Kalau kamu tidak memberikan bantuan atau perlengkapan sesuai dengan kebutuhannya mereka ya, sesuai dengan kebutuhan si A, si C gitu ya guys ya, maka itu nggak fair ya kan, karena si B itu memiliki kelengkapan gitu ya. Jadi kalau misalnya berkompetisi di antara mereka, ya jelas kan menang si B ya. Oleh karena itu, untuk bisa berlaku adil, maka kamu harus lihat porsi masing-masing gitu, apa yang diperlukan agar sama rata semuanya. Nah seperti itu, adil yang dimaksudkan tuh seperti itu loh guys ya. Jadi adil sesuai dengan situasi atau kondisi, agar endingnya atau finalnya orang-orang bisa mendapatkan kesempatan dan porsi yang sama ya, setelah diberikan kelengkapan sesuai dengan kondisi atau situasinya. Nah, seperti itu. Oke. And next, di sini apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu? Di sini kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu itu karena kamu tidak mentolerir perilaku-perilaku toksik yang ada di lingkungan sekitarmu. Kamu nggak segan-segan berseteru atau berkonflik sama seseorang yang toksik ya, kalau memang itu diperlukan. Maksudnya gini ya guys ya, kalau misalnya dalam suatu lingkungan gitu ya guys ya, ada seseorang yang kayak semena-mena atau sewenang-wenang terhadap kamu gitu, kamu nggak akan segan-segan untuk melawan dia ya, atau untuk meng-cut off hubungan dengan dirinya yang toksik gitu loh guys ya, karena kamu sudah tidak mentolerir yang namanya kelakuan toksiknya dia gitu ya. Jadi kamu ini termasuk orang yang kayaknya itu berani untuk menyuarakan suara hatimu atau keinginanmu gitu ya. Kamu bukan tipe orang yang harus berpura-pura untuk berbaik-baik sama orang-orang toksik ini karena merasa nggak enakan ya, takut dia marah lah, takut dibilang jahat lah. No, kamu apa adanya, you are so real ya, kamu sungguh nyata, kamu sungguh otentik atau asli apa adanya dirimu gitu. Jadi kamu nggak mau berpura-pura dan sangat meminimalisir yang namanya drama. Dan itulah yang membuat orang-orang yang ada di lingkunganmu menjadi segan terhadap dirimu. Jadi mereka nggak bisa macam-macam karena kamu tidak mentolerir yang namanya kelakuan toksik orang-orang yang ingin merugikan dirimu. Nah, seperti itu ya. Oke. And the last one, apa yang membuatmu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu? Di sini ada the Hierophant, di mana kamu yang pilih file kedua ini disegani karena kamu ini adalah seorang pembimbing yang baik ya. Kamu bisa memberikan bimbingan, petuah, petunjuk, nasihat, saran kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kenapa kamu disegani oleh orang-orang yang ada di lingkunganmu, karena mereka sangat membutuhkan pencerahan dari dirimu ya. Karena pencerahanmu membantu mereka untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Pencerahanmu membantu mereka untuk mendapatkan petunjuk agar mereka bisa memecahkan setiap persoalan hidup atau menyelesaikan setiap permasalahan hidupnya mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading berikutnya ya guys. See ya!